Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripal Sumah Sibuan dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Sini saya akan menjelaskan tentang radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan sumber energi utama kehidupan di muka bumi ini. Setiap waktu hampir terjadi perubahan penerimaan energi radiasi surya yang dapat mengaktifkan molekul gas atmosfer sehingga terjadi pembentukan cuaca. Iklim adalah keadaan unsur cuaca rata-rata dalam waktu yang relatif panjang dengan unsur-unsur sebagai berikut: radiasi matahari, suhu udara, kelembapan nisbi udara, tekanan udara, angin, curah hujan, evapotranspirasi, dan keawanan. Radiasi matahari merupakan unsur iklim atau cuaca utama yang akan mempengaruhi keadaan unsur iklim atau cuaca lainnya. Perbedaan penerimaan radiasi surya antara tempat di permukaan bumi akan menciptakan pola angin yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi curah hujan, suhu udara, kelembapan nisbi udara, dan lain-lain. Pengukuran radiasi surya yang sampai di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain oleh kedudukan surya terhadap bumi, kebersihan langit termasuk keawanan, dan lokasi titik pengukuran itu sendiri. Radiasi matahari yang diukur adalah jumlah energi radiasi yang sampai di permukaan bumi dalam bentuk intensitas dan lama penyinaran dalam sehari, sebulan atau setahun, atau untuk periode waktu tertentu yang diinginkan. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari terbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar gelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. 1. Jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. 2. Intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. 3. Panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. 4. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali dan dipancarkan dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang diterima oleh bumi atau kita atau energi matahari akan diterima dengan cara sebagai berikut: diserap oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. 2. Ditangkis oleh atmosfer atau oleh gas-gas dan aerosol. Dalam hal ini radiasi ditangkis dan disebarkan ke segala penjuru. 3. Radiasi yang tidak tertangkis maupun terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Karena bumi sangat padat, maka radiasi ini bukan ditangkis, melainkan dikembalikan satu arah ke atmosfer. Proses ini biasanya disebut refleksi, walaupun sebenarnya sama saja dengan tangkisan. 4. Radiasi yang sampai ke permukaan bumi yang tidak direfleksi akan diserap oleh bumi. Di lautan penyerapan ini sampai pada puluhan meter di permukaan laut, sedangkan di daratan hanya pada level yang lebih tipis. Beberapa cara bumi melepaskan energi panas yang diterimanya. 1. Emisi radiasi dari permukaan bumi. 2. Konveksi. Berikut ini beberapa panel yang menunjukkan matahari bergejolak mengeluarkan radiasinya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang radiasi matahari. Lebih